Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengikuti kajian, mari sama-sama kita bertawasul dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalain wal fariqaini min Arabi wa min Azami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muktahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan muliakan para guru, para asatidz, Ustaz Haji Muryan, Ustaz Abdul Hadid, Ustaz Sa'in, Ustaz Iman Nuryadi, Ustaz Unen Harmidin, Ustaz Abdul Rauf, dan begitu banyak para guru, para asatidz lainnya, keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah Bapak Seman, ya, Semin bin Haji Seman, Semin bin Haji Seman, Bang Wahyu, dan seluruh keluarga besar, termasuk tadi yang memberikan sambutan Pak Edi, ya. Oh, Pak Jamal, kan tebak-tebakan. Pak RT dan seluruh perangkat lingkungan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat bermuajahah kembali. Muajahah artinya bertatap muka kembali dalam rangka mendoakan keluarga besar kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Karena suatu saat kita pun akan meninggalkan alam dunia ini, Pak. Suatu saat kita pun akan didoakan oleh keluarga besar kita. Maka saat ini kita yang hadir pada malam hari ini bersyukur sebagai bentuk daripada tasyakur kita, sebagai bentuk daripada pendidikan kita kepada orang lain. Kalau saat ini Bang Wahyu dan keluarga besarnya ngadain acara 40 hari mendoakan keluarga ataupun mamangnya, pamannya, ndeknya, nanti pun tatkala meninggal dunia akan didoakan lagi mau keturunan-keturunan saudara-saudaranya yang lain. Bener nggak? Kenapa? Karena kita udah mendidik nih keluarga besar kita. Nih, tahlilan malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh didoain. Kita ngumpulin nih, ngumpulin keluarga besar, ngumpulin tetangga, ngumpulin para guru, ngumpulin pada waktu malam tahlil 40 hari ini. Nanti pun suatu saat kita tatkala meninggalkan alam dunia ini pasti kita pun akan didoakan. Itulah yang disebut dengan sodakoh amal jariyah. Begitu pula, Pak, maka banyak pula apa yang kita lakukan yang tidak dengan syariat agama, maksiat yang kita lakukan akan ada yang ngikutin yang disebut dengan dosa jariah. Bukan hanya amal soleh jariah aja, tapi dosa jariah pun tatkala kita ngunjukin, memerintahkan ataupun ngebilangin sesuatu yang buruk, maka akan diikutin oleh orang lain dan jariah dosa tersebut akan mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Bapak dan saudara sekalian, waktu yang diberikan kepada kami tidak banyak, cuman 10 hingga 15 menit, benar ya? Iya. Hah? Sejam, ya, 10 hingga 15 menit aja.
Jadi saya membahas suatu kitab, suatu manakib yang dulu ini manakib ini sering diajarin nih oleh guru kita, orang tua kita. Namanya manakib Muhammad Saman. Ada yang namanya Saman? Ada, itu yang penunggu yang sebelah, Haji Saman, bener ya? Iya, manakib ataupun Syekh Saman. Saya kangen tadi tuh, apa ini materi yang akan saya sampaikan? Udah, saya baca manakib aja. Kenapa? Ini dalam rangka mendidik, bukan hanya saya menyampaikan manakib Syekh Saman ini kepada para guru, para jamaah sekalian, tapi buat saya pribadi. Bener ya? Karena berisi amal soleh. Manakib itu adalah riwayat daripada perjalanan hidup sang waliullah. Kita tentu mengenal ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya sering setel tuh riwayatnya daripada para guru terguru, terutama daripada guru Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, menceritakan tentang riwayat ataupun manakib Syekh Sidi Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu saya baca-baca Syekh Muhammad Saman, maka terbersitlah pada malam hari ini kita akan mendengarkan ataupun kita akan mengikuti sebagian daripada riwayat ataupun perjalanan hidup Syekh Muhammad Saman yang saat ini ajaran-ajaran itu dimanakibkan, yang ajaran-ajaran itu diamalkan dan dimulazawamkan ataupun didawamkan oleh para kita nih. Siapakah Syekh Muhammad Saman? Syekh Muhammad Saman lahir di kota Madinah, hadirin jamaah sekalian. Madinah dulu namanya Yathrib. Ada lagi yang mengenal nama Madinah namanya Thaibah. Maka Syekh Muhammad Saman di akhir ujungnya dikasih nama Al-Madani. Itu pertanda bahwa lahir di kota Madinah dan diwafatkan, dimakamkan di Selasar Selatan Al-Maqbarah Masjid Nabawi, yaitu di Jannatul Baqi ataupun di Al-Ghorgodil Baqi. Bagi kita yang pernah umroh, pernah haji, maka silahkan berkunjung dan berziarah ke makam keluarga besar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga besar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan dengan Ahlul Bait, dan juga para sahabat-sahabat yang mulai dari sahabat Khulafaur Rasyidin, para sahabat at-tabi'in wat-tabi'in, dan para pengikut-pengikutnya. Itulah yang disebut dengan salafun soleh, orang-orang yang soleh yang mengikuti ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang mereka melihat langsung apa yang dikerjakan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Fatihah dulu untuk Syekh Muhammad Saman, mudah-mudahan kita mengambil keberkahan daripada ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khususan ila ruhi Syekh Muhammad Saman Al-Madani, anallaha yanfa'una bi'ulumihi wa nafa'atihi wa yaghfir lahu wa yarhamhu wa ja'al jannata maswahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Saya membacakan ini manakib Syekh Muhammad Saman kurang lebih 2 baris, jadi tidak terlalu lama. Tinggal sambil menikmati buahan, ngopi, teh manis, silahkan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Syekh Saman radhiyallahu anhu, ketahui olehnya hingga sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengarkan dan atau melihat manakib aulia, yakni kebagusan aulia turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manakib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi, serta orang-orang baik. Maka sekalian aku sengaja seperti yang demikian, sekedar paham kurang bodoh, serta aku memafhumkannya setengah karomah guru, yaitu Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, al-jami'i baina syari'ati wa tariqati, yaitu kutub pada negeri Madinah Rasul
pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang hendak ziarah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya sia-sia. Masya Allah, sekalipun zohirnya sah, maka adalah tabiat Tuan Syekh Muhammad Saman itu kasih sayang kepada sekalian orang-orang yang menuntut ilmu, dan pada sekalian orang-orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang-orang yang menjalani jalan thariqah dan hakikat, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada makam mursyid. Itulah pekerjaannya, dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkanya, dan melazimkan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan ia akan hawa nafsunya, sekalipun daripada yang halal, dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit jiwanya, yakni apabila ditaruh kepalanya di atasnya bantal, maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit, dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh. Masya Allah, ini hujan. Jadi salah satu daripada manakib ataupun kebiasaan daripada Syekh Muhammad Saman, yaitu dia melazimkan ataupun mendawamkan untuk bangun malam. Jadi tatkala ingin tidur, maka bantalnya itu seolah-olah bantalnya enggak nyaman. Maka yang dilakukan tatkala enggak nyaman tidur tersebut, yaitu mendekatkan diri, muraqabah namanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi ya, 5 menit lagi, baru selembar. Lalu dia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca rotib hingga terbitnya matahari. Lalu ia sembahyang sunat isyraq. Nah, itu salat sunat isyraq, itu salat sunat antara salat subuh dan salat duha, ada namanya salat sunat isyraq. Apabila sampai seperempat hari, maka berbaginya sembahyang sunat duha, dan membacakannya ia akan puasa sunnah karena riyadhah, yakni supaya biasa. Maka kerjaannya semua itu di masa belum baliknya. Tuh udah syahdan tuh. Jadi di masa belum baliknya, di masa belum menikahnya, Syekh Muhammad Saman udah melazimkan, mendawamkan mulai dari membaca rotib hingga terbitnya matahari. Jadi antara qiyamul lail dan waktu subuh udah baca rotib tuh. Ini persis yang disampaikan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgab di Tebet. Kita punya guru, bukan saya, kita punya guru di As-Saqafah Al-Islamiyah. Ditanya, karena beliau punya anak banyak, salah satunya Sayyid Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgab di Ceger, yang kedua Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgab yang sudah meninggal dunia, Majlis Ta'lim Al-Afaf Tebet. Yang selanjutnya adalah Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Asgab yang ada di Citayam, yang kita kenal dengan Majlis Jadul Muslim, JM. Ada lagi Al-Habib, sebelumnya adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Asgab, punya Ponpes Al-Kifahi Al-Thaqafi. Dan terakhir ada lagi Al-Habib Abu Bakar, Wan Bakar disebutnya. Maka ditanya tuh, kalau kalian masih susah hidupnya, ini beneran ya Pak, kalau kalian masih susah karena anak yang ngeluh susah hidupnya segala macam, maka bacaan ratibnya masih jarang-jarang, masih kurang istiqomah. Apa bacaan ratibnya yang dianjurkan? Mau ratib Al-Haddad kek, mau ratib Al-Atos kek, silakan dibaca ratib. Maka inilah kerjaan Syekh Muhammad Saman yang dilakukan sebelum masa baliknya, sebelum menikahnya, yaitu mendawamkan muraqabah, musyahadah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya hadir tuh maulid di Pondok Gede, ada suatu Habib. Saya tanya, Bib, bisa enggak, berkenan enggak untuk ngisi sholat subuh gabungan FS 3G, ceramah ba'da subuh? Ustadz mohon maaf, belum begitu. Saya dari dulu
tidak bisa meninggalkan kerjaan saya. Kerjaan apa? Oh, Habib kerja. Kerjaan saya yaitu wirid, mendekatkan diri kita, melazimkan menjadi andalan wirid daripada Habib tersebut. Jadi kerjanya mulai dari jam 12 malam sampai dengan subuh, yaitu kerjaan dia. Tatkala orang lain tidur, maka dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harusnya begitu, Pak. Iya, kita pun harus punya wirid andalan. Apa wirid andalan kita? Kalau seandainya wirid andalan kita baca misalnya salawat ribet banget sampai 1000, 2000, bahkan misalnya sampai 4444 kali umpamanya ya, Bapak tinggal ngedengerin aja tuh. Kan di Al Barokah ada tuh setiap minggu pagi Ustazah Romi baca Ratib Al Haddad. Dengerin bacaan Ratib Al Haddad, ntar gua kelama-lamaan apal dewek, bener nggak? Rabu pagi mendekat lagi ke Al Huda, malam Kemis ngikut tuh pengajian malam Kemis, baik di rumah Ustadz Pangeran maupun di Ikra, pasti ada bacaan Ratib Al Haddadnya atau bacaan Ratib Al Atosnya, ataupun bacaan ratib-ratib yang lainnya, Ratib Al Idrus, Wirdul Latif, banyak sekali wirid-wirid yang lainnya. Jadi kuping kita biasakan untuk selalu mendengar wirid zikir andalan yang insya Allah akan menolong kita di yaumil kiamah nanti. Inilah yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Saman. Maka pada malam hari ini saya ini mengingatkan diri pribadi, bukan hanya kepada para jamaah sekalian, ya harus kita punya andalan, Pak. Saat ini setiap orang tidak bisa nolongin satu dengan yang lain. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya WA sama teman, kok jam 11 sudah bangun? Ini apa jam 11 ini sudah bangun atau jam 11 ini belum tidur? Perempuan Pak, ini bukan laki-laki, saya tanya. Iya, ternyata dia tidurnya dari jam 9. Jam 9 sudah tidur, jam 11 bangun. Ngapain? Ini ada doa yang diamanahkan oleh gurunya. Kenapa? Karena dia punya utang. Utangnya kagak tanggung-tanggung, Pak. Kalau Bapak punya utang mungkin 1 juta, 2 juta, puyeng. Utangnya luar biasa, 2 miliar. Dia udah ngerjain waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Saat ini tinggal sisanya sekitar 1,2 M. Masih ada tuh, Pak Hadi masih baca kan? Saksinya ada. Iya, artinya dengan mendawamkan wirid. Karena kalau saya lihat ini punya rata-rata muka-muka pada punya utang semua nih. Bener ya? Udah jangan pakai segala kagak ngaku, pasti punya. Iya, maka tatkala itu apa yang kita andalin, Pak? Selain mungkin orang lain, saya minta tolong ke si A minta tolongnya cuma ada batasnya. Saya bergerak di bidang umroh, saya minta tolong ke A, cuma ada batasnya. Tatkala apa yang kita pinjam uang tersebut meleset aja, besok nggak bakal percaya lagi. Aku yakin, bener ya? Orang minjam sama saya, Bang Haji minjam duit dong, berapa? Nggak banyak, cuman gope. Kapan bayarnya? 2 minggu kemudian. Begitu 2 minggu yang dinanti-nanti kagak bayar, ternyata meleset. Aku yakin suatu saat minjam lagi, udah lo nggak usah minjam, gua kasih aja, paling gocap PP. Bener ya? Iya. Kalaupun dia kagak bayar, maka hati kita dongkol, maka persahabatan menjadi retak. Begitu, Bapak dan saudara sekalian. Maka saya mengingatkan kepada diri saya pribadi nih, kepada para jamaah sekalian, yuk sama-sama kita membela diri kita, karena di dunia aja kita nggak ada yang bisa nolongin, apalagi nanti di yaumil kiamah. Selain amal soleh kita, selain syafaat daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah satu amal soleh, satu pekerjaan yang dilazimkan dan didawamkan oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka saya dalam tawasul kadang-kadang suka baca Yasin, saya bacain tuh tawasul nama beliau. Kenapa? Karena saya senang dengan manaqib Syekh Muhammad Saman. Terakhir hadirin jamaah sekalian, jadi apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini saya langsung lengkap. Nanti di kemudian waktu kita akan baca lagi manaqibnya secara lengkap. Beliau selalu membaca doa, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada 4 doa yang dilazimkan, yang didawamkan oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Yang pertama, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat, kasih sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib-aib daripada aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Yang ini didawamkan nih, yang dilazimkan oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani 4 kali berturut-turut. Kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang yang insya Allah masuk jumlah wali kutub bagi yang mengamalkan doa tersebut. Jadi jamaah sekalian, terakhir apa yang saya sampaikan, maka perkumpulan kita ini harus ada manfaat. Saya menyampaikan baik itu dalam ta'lim malam Rebo, bahwa kita bukan hanya memberikan manfaat untuk orang lain, tapi minimal buat kita pribadi. Kita harus ada manfaatnya buat pribadi kita. Kalau seandainya sudah manfaat buat pribadi kita, maka bermanfaat terutama buat keluarga kita. Beberapa waktu lalu, ini masih kedengaran apa kagak suara saya nih? Ini saya sampaikan, beberapa waktu lalu saya silaturahim, nggak sengaja tuh, maghrib silaturahim. Ada 2 pesan yang disampaikan. Ustadz Sanin itu luar biasa, Babeh itu luar biasa, karena langsung pesan itu disampaikan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali Bekasi Ujung Harapan. 2 pesan yang disampaikan. Yang pertama, ilmu mah boleh banyak, boleh dikit, yang penting berkah. Betul Mbak, Bang Sain ya? Maka lihat Ustazah Romi luar biasa, mungkin ilmunya nggak banyak tapi berkah, manfaat bagi ibu-ibu dan juga para jamaah sekitar, manfaat buat bocah, mau ngajarin TPA, mau ngajarin Al-Quran. Ilmu mah boleh banyak boleh dikit, nggak harus kita menjadi penceramah, nggak harus kita menjadi dai, tapi minimal buat manfaat buat pribadi dan keluarga, baru dah ke sekitarnya. Itu yang pertama. Jadi jangan berkecil hati kalau saat ini, ya Allah, saya kagak megang mic nih, suatu saat Pak saya akan meninggal, suatu saat Ustadz Unet, Ustadz Haji Murian, Pak Hadi akan meninggal dunia, siapa yang nanti akan menggantikan? Betul itu. Bukan jangan dulu, pasti suatu saat akan meninggal. Maka teruslah kita belajar, ya teruslah kita belajar. Makanya kadang-kadang perlu juga tuh kita ziarah kubur, mau Jumat pagi atau Sabtu pagi ataupun hari Ahad pagi. Untuk apa tujuannya? Liztazkirul akhirah, untuk mengingatkan diri kita kepada alam akhirat. Nanti kita suatu saat alam akhirat yang menjadi kehidupan kekal abadi. Kedua, kata orang tersebut, kata guru tersebut disampaikan, ilmu boleh banyak boleh sedikit. Yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh umat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang harus kita penuhi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan saudara sekalian. Banyak sekali khilaf dan salah apa yang saya sampaikan ini. Terlebih saya mengingatkan kepada diri pribadi untuk terus muraqabah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan tidak mungkin kematian akan menghampiri kepada kita. Kematian tidak harus sakit terlebih dahulu. Sakit belum tentu mendekatkan diri kita kepada kematian, dan sehat pun belum tentu menjauhkan diri kita kepada kematian. Bersiaplah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen,
subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.